Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku Ade Kartika Sari. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar terkait dengan komunikasi. Jadi saya akan bahas terkait dengan komunikasi efektif dan komunikasi interpersonal. Baiklah, tanpa berlama-lama kita mulai saja teman-teman ya. Nah, kenapa materi ini menjadi penting? Karena ternyata materi komunikasi masuk dalam kisi-kisi untuk formasi jabatan epidemiolog kesehatan untuk P3K ya. Jadi ini menjadi penting untuk dipelajari. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Oke, soal yang pertama. Pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin hubungan yang baik antara pemberi pesan atau komunikator dan penerima pesan atau komunikan disebut dengan A. Komunikasi satu arah, B. Komunikasi efektif, C. Pidato, delta instruksi, error presentasi. Jawabannya yang mana teman-teman? Oke, jadi yang benar jawabannya adalah komunikasi efektif. Nah, sekarang kita lihat pembahasan materi tentang komunikasi efektif. Nah, jadi komunikasi efektif itu terbagi atas asal katanya ada dua ya. Ada komunikasi dan ada efektif. Jadi komunikasi itu adalah proses menyampaikan atau berbagi informasi, pikiran atau perasaan melalui lisan, tulisan maupun bahasa tubuh. Nah, sedangkan efektif sendiri artinya membawa hasil atau sesuai dengan harapan atau tujuan dari komunikatornya. Jadi kalau kita gabungkan, komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang pada prosesnya dapat menghasilkan persepsi, perilaku dan pemahaman yang berubah menjadi sama. Jadi ini harus sama ya antara komunikatornya dengan komunikannya. Nah, jadi komunikasi efektif itu apabila orang tersebut atau komunikannya ini menafsirkan pesan yang sama seperti apa yang disampaikan oleh komunikatornya. Nah, jadi komunikasi efektif itu ditandai dengan adanya pengertian atau pemahaman yang sama antara pemberi pesan dan penerima pesan. Kalau misalnya ada persepsi yang tidak sama antara penerima pesan dengan komunikatornya, berarti kita belum melakukan komunikasi efektif. Yang kedua, dapat menimbulkan kesenangan. Yang ketiga, mempengaruhi sikap. Yang keempat, meningkatkan hubungan sosial yang baik. Dan yang terakhir, menimbulkan suatu tindakan dari komunikannya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Seorang dokter memberikan konseling kepada pasien. Pesan yang diterima oleh si pasien tersebut termasuk dalam proses komunikasi merupakan unsur A. Receiver, B. Channel, C. Message, D. Sender, E. Feedback. Jawabannya yang mana teman-teman? Oke, jawabannya yang benar adalah message. Jadi C ya. Sekarang kita lihat materinya, pembahasannya ya. Jadi ada 5 komponen penting atau unsur penting dalam sebuah komunikasi. Ini menurut Thomas Leach ya. Yang pertama adalah pengirim pesan. Nah, pengirim pesan ini biasa disebut juga dengan sender atau komunikator. Dia itu adalah seseorang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada orang lain atau komunikan. Jadi komunikator itu bisa juga sebagai pembawa berita, pengirim berita, ataukah sumber berita. Dalam hal ini bisa juga dalam dunia kesehatan ya, bisa bidan, bisa dokter, bisa perawat, bisa penyuluh kesehatan ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya unsur yang kedua adalah pesan yang dikirimkan. Nah, sering juga disebut dengan message, konten atau informasi. Jadi orang tidak hanya berkomunikasi ya, tetapi ada pesan yang ingin disampaikan dari komunikannya kepada komunikator, dari komunikatornya kepada komunikannya.
Jadi pesan atau message adalah sesuatu yang disampaikan komunikator, bisa melalui lambang, bisa melalui gerakan, atau gagasan kepada orang lain, atau komunikan dengan cara bisa tatap muka atau melalui media komunikasi. Nah, selanjutnya unsur yang ketiga. Jadi harus ada penerima pesan ya, atau receiver atau komunikan. Jadi komunikan itu adalah pihak lain yang diajak berkomunikasi yang merupakan sasaran dalam komunikasi, atau orang yang menerima pesan, berita atau lambang. Kemudian komunikan ini bisa perorangan, bisa juga kelompok atau organisasi. Nah, selanjutnya yang keempat, unsur penting dalam sebuah komunikasi adalah media atau saluran, atau biasa disebut dengan delivery channel. Jadi media atau channel ini adalah sarana atau alat dalam menyampaikan sebuah pesan dari sumber kepada penerima pesan. Nah, media itu bisa berupa buku, bisa berupa brosur, bisa berupa pamflet, bisa berupa radio, televisi, HP, laptop, ataukah rekam medik dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah umpan balik. Jadi tadi itu ya, di komunikasi efektif, tadi dikatakan efektif apabila ada tindakan ya. Berarti ini adalah harus ada umpan balik dari komunikannya kepada komunikatornya. Jadi umpan balik itu adalah respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang diterima. Jadi apakah komunikannya ini mengerti atau memahami pesan yang disampaikan oleh si pengirim ataukah komunikatornya. Oke, bisa ya teman-teman. Selanjutnya soal yang ketiga. Seorang remaja perempuan usia 13 tahun pergi ke rumah sakit untuk berobat. Nah, dokter kemudian mendiagnosisnya dengan kanker dan harus menjalani perawatan dan terapi medis di rumah sakit. Nah, pasien berkata dalam hatinya, saya harus kuat menjalani perawatan dan terapi ini agar saya bisa sembuh. Jadi dalam hatinya dia berkata bahwa saya harus kuat menjalani perawatan dan terapi supaya saya bisa sembuh. Nah, apakah jenis komunikasi yang dilakukan kasus di atas? Sorry ya, jadi ini bukan bidan ya, tapi jenis komunikasi yang dilakukan pada kasus yang di atas yang saya sampaikan ya. Jadi ada komunikasi interpersonal. Komunikasi maksudnya yang ini ya, yang dikatakan bahwa saya harus menjalani perawatan dan terapi ini agar saya bisa sembuh. Nah, komunikasi seperti ini termasuk dalam komunikasi apa? Nah, yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Intrapersonal, yang kedua ada komunikasi interpersonal, yang ketiga ada komunikasi massa, yang keempat komunikasi nonverbal, yang kelima, yang E-nya adalah komunikasi verbal. Jawabannya yang mana teman-teman? Oke, jadi yang benar jawabannya adalah komunikasi intrapersonal. Jadi komunikasi yang dalam diri kita teman-teman ya adalah disebut dengan komunikasi intrapersonal ya. Jadi komunikasi intrapersonal contohnya adalah komunikasi yang kita lakukan dalam diri kita sendiri. Misalnya seperti dalam kasus ini seorang remaja perempuan tersebut memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan perawatan atau terapi supaya dia bisa sembuh ya. Jadi itu termasuk komunikasi intrapersonal. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk komunikasi. Jadi bentuk komunikasi itu ada 3 teman-teman ya. Jadi komunikasi menurut arah pesan, ada komunikasi satu arah, ada komunikasi 2 arah, ada komunikasi berantai. Kemudian menurut besarnya sasaran, ada komunikasi perorangan, ada komunikasi kelompok, dan terakhir ada komunikasi massa. Selanjutnya komunikasi secara umum itu terbagi atas 2, ada komunikasi verbal dan ada komunikasi nonverbal. Sekarang kita lihat penjelasannya ya. Karena bentuk-bentuk komunikasi ini sering ada dalam soal ujian teman-teman. Jadi ada kasus kemudian kita menentukan komunikasi itu termasuk komunikasi apa. Nah, yang pertama bentuk komunikasi menurut arah pesan. Tadi kan ada 3 ya. 1 arah, 2 arah, dan berantai. Jadi sekarang kita lihat komunikasi 1 arah itu adalah
proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikannya baik menggunakan media ataupun tanpa menggunakan media, tapi dia tidak ada umpan balik dari komunikannya. Dalam hal ini komunikan itu bertindak sebagai pendengar saja. Nah, sedangkan kalau komunikasi dua arah adalah komunikasi yang bersifat timbal balik antara komunikatornya dan komunikannya. Jadi misalnya misalnya komunikasi antara dokter dengan pasien, komunikasi antara suami dan istri, itu termasuk dalam komunikasi dua arah. Jadi kalau kita lihat komunikasi dua arah ini juga termasuk dalam komunikasi interpersonal ya. Nah, selanjutnya komunikasi berantai. Jadi komunikasi berantai itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh anggota kelompok atau organisasi. Nah, komunikasi yang dimaksud adalah satu anggota hanya dapat menyampaikan pesan kepada anggota di sebelahnya. Kemudian anggota yang menerima pesan akan melanjutkan dengan anggota lainnya lagi dan seterusnya. Kalau teman-teman pernah lihat apa itu yang game Komunikata, itu termasuk dalam komunikasi berantai ya. Selanjutnya komunikasi menurut besarnya sasaran. Nah, ini juga terbagi atas 3 ya. Jadi ada komunikasi pribadi, yang mana ini komunikasi pribadi. Jadi komunikasi pribadi adalah yang termasuk adalah komunikasi interpersonal dengan komunikasi intrapersonal. Nah, kemudian komunikasi kelompok adalah komunikasi antara komunikator dengan sejumlah orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang atau kelompok. Namanya juga komunikasi kelompok ya. Nah, ada 2 jenis bentuk komunikasi kelompok, yaitu bentuk komunikasi dalam kelompok kecil, bisa juga dalam kelompok besar. Biasanya kelompok kecil itu biasa dalam FGD ya. Nah, kemudian komunikasi massa atau mass communication. Jadi komunikasi massa ini adalah komunikasi umum, bukan pribadi ya. Nah, pesan yang disampaikan ditujukan kepada halayak semua atau semua orang. Nah, bentuk komunikasi ini bisa menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran secara tidak langsung atau satu arah pada publik yang tersebar, misalnya melalui media surat ataukah kabar atau media TV atau radio. Ini seringkali digunakan oleh pemerintah ya untuk melakukan misalnya sosialisasi terkait kesehatan. Selanjutnya, nah, saya mau bahas sedikit komunikasi pribadi tadi ya, yang termasuk dalamnya komunikasi intrapersonal sama interpersonal. Karena komunikasi intrapersonal ini juga masuk kemarin dalam soal ujian saya teman-teman. Jadi siapa tahu aja masuk dalam ujian teman-teman. Nah, jadi komunikasi intrapersonal itu komunikasi dalam diri seorang individu ya. Tadi seperti contohnya misalnya tadi di soal dia misalnya sakit, kemudian dalam hatinya dia mengatakan bahwa saya harus kuat menjalani operasi, kemudian terapi supaya bisa sembuh. Jadi dia memotivasi dirinya sendiri. Jadi itu termasuk komunikasi intrapersonal. Jadi komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri. Menurut Nina tahun 2011, dia menjelaskan bahwa komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi yang terjadi pada diri manusia, meliputi proses. Jadi ada prosesnya ya. Dimulai dari adanya sensasi, kemudian ada asosiasi, kemudian ada persepsi, kemudian masuk ke memori, kemudian kita berpikir. Jadi pada komunikasi intrapersonal, orang itu bertindak atau berperan baik sebagai komunikator, dia juga yang berperan sebagai komunikatnya. Jadi tadi ya proses komunikasi intrapersonal dimulai dari sensasi, kemudian ada asosiasi, kemudian persepsi, kemudian memori, kemudian diakhiri dengan berpikir. Nah, sedangkan kalau komunikasi interpersonal, jadi kalau komunikasi interpersonal adalah suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain. Jadi ada orang lain yang terlibat ya. Nah, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi langsung. Nah, bisa dengan bertatap muka ya, baik secara individu maupun kelompok. Nah, komunikasi interpersonal adalah pengiriman pesan yang terjadi antara komunikator dan komunikan atau pribadi yang satu dengan pribadi yang lain dengan efek dan umpan balik secara langsung yang sangat efektif dalam upaya mengubah sifat, pendapat atau perilaku seseorang. Jadi komunikasi antar pribadi itu
dapat menghasilkan pemecahan masalah, menemukan berbagai ide, pengambilan keputusan, dan perkembangan pribadi yang bermakna. Jadi kalau komunikasi interpersonal, dia melahirkan ini ya, pemecahan masalah, menumbuhkan berbagai ide, pengambilan keputusan, dan perkembangan pribadi yang bermakna. Jadi ada feedback dari komunikannya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bentuk komunikasi secara umum. Jadi ada dua ya, bentuk komunikasi verbal dengan non-verbal. Nah, komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang berbentuk lisan, bisa juga tulisan. Jadi komunikasi verbal itu berupa kata-kata yang diucapkan secara langsung atau berbicara bisa dengan face to face atau secara langsung ya, dengan perantara media. Contohnya berinteraksi menggunakan media sosial atau telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal yang melalui tulisan itu bisa melalui surat, bisa melalui postcard, bisa melalui chatting dan sebagainya. Bisa ya memahami tentang komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal itu bisa dia berbentuk lisan, bisa juga dengan tulisan. Misalnya kalau teman-teman lagi chatting sama teman-temannya, itu adalah komunikasi verbal ya. Meskipun dalam bentuk misalnya chat-chatan. Nah, selanjutnya komunikasi nonverbal. Jadi kalau komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Jadi dia menggunakan bahasa tubuh seperti misalnya mimik wajah ataupun gerakan tangan. Selanjutnya soal yang keempat. Kemampuan untuk masuk ke dalam kehidupan klien agar dapat merasakan pikiran atau perasaan klien tersebut disebut dengan A. Respect, B. Kataris emosional, C. Audible, D. Empati, E. Humble. Jadi yang benar yang mana teman-teman? Oke, yang benar adalah delta, empati. Jadi ada 5 hukum komunikasi efektif teman-teman ya, yang biasa dikenal dengan kata reach. Jadi R-nya itu adalah respect, E-nya adalah empati, A-nya audible, kemudian C-nya adalah clarity, kemudian H-nya adalah humble. Sekarang kita bahas mulai dari respect sampai humble ya. Jadi respect itu dalam bahasa Indonesianya saling menghargai ya. Jadi dalam kita berkomunikasi, kita harus ada di dalamnya rasa hormat dan saling menghargai orang. Nah, jika kita membangun komunikasi dengan rasa saling menghargai, saling menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi. Nah, kemudian empati. Nah, ini tadi yang disoal ya. Jadi kemampuan merasakan apa yang disampaikan oleh komunikator. Jadi empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh seseorang. Misalnya kalau orang lain berbicara, kemudian kita bisa merasakan, itu adalah empati teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah audible. Audible adalah berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Nah, dalam komunikasi personal, hal ini berarti bahwa pesan yang disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti dan disampaikan dengan jelas. Jadi dalam berkomunikasi itu harus audible juga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah harus ada care dan clarity, perhatian dan kejelasan. Jadi memberikan perhatian akan apa yang disampaikan oleh pembicara sehingga membuat pembicara merasa diperhatikan. Nah, care berarti juga menyimak secara seksama apa isi pembicaraan dari lawan. Kalau diperlukan memberikan umpan balik untuk mendapatkan penjelasan. Jadi kalau kita lagi berbicara sama orang, kita harus memperhatikan orang saat berbicara ya. Kita memberikan umpan balik. Nah, kalau misalnya ada yang belum teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah humble atau rendah hati. Jadi dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati itu sangat diperlukan. Jadi sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan prinsip yang pertama. Jadi tadi unsur yang pertama ya, respect, jadi saling menghargai dan saling menghormati. Jadi untuk membangun rasa menghargai biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Soal yang kelima, jadi proses komunikasi intrapersonal yang benar adalah
Yang A-nya sensasi, kemudian persepsi, kemudian berpikir, kemudian memori, kemudian yang terakhir asosiasi. B-nya sensasi, kemudian ada asosiasi, masuk ke persepsi, kemudian masuk ke memori, kemudian berpikir. C-nya asosiasi dulu, baru ada sensasi, kemudian persepsi, memori, kemudian berpikir. D, berpikir dulu, baru masuk ke memori, kemudian sensasi, kemudian asosiasi, kemudian masuk ke persepsi. Nah, ini jawabannya yang mana teman-teman? Oke, jadi yang benar jawabannya adalah B ya. Jadi tadi ada saya jelaskan bahwa proses komunikasi intrapersonal itu dimulai dengan sensasi, kemudian ada asosiasi, kemudian ada persepsi, kemudian masuk ke memori, kemudian kita berpikir. Ya, jadi tolong dihafal juga ini teman-teman, karena kemarin pada saat saya ujian, proses komunikasi intrapersonal juga masuk dalam soal ujian saya. Nah, selanjutnya soal yang ke-6. Seorang remaja perempuan datang ke puskesmas diantar ibunya mengeluh setiap menstruasi terasa sakit di perut bagian bawah. Bidan kemudian memberikan konseling dan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi wanita. Nah, apakah jenis komunikasi yang dilakukan oleh bidan tersebut? A. Komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi nonverbal, dan komunikasi verbal. Yang benar jawabannya yang Oke, jadi benar jawabannya adalah B ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa komunikasi interpersonal itu bisa komunikasi antara bidan dengan pasiennya, perawat dengan pasiennya, dokter dengan pasiennya. Jadi ada komunikasi antara lebih dari satu orang ya. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan teman-teman ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan membawa berkah dan membawa teman-teman lulus ujian tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.